Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Saat ini di Kota Malang sedang panas banget. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam judul. Terluka, tapi mengapa sulit sekali untuk melupakan dirinya, ya. Jadi pertama-tama kita mau melihat dari kartu ini, apa sih yang membuat kalian terluka, ya. Entah kisahnya atau seseorang yang melukai hati kalian, ya. Kemudian kita juga akan ambil di sini mengapa sehingga kalian itu sulit melupakan dia, ya. Kemudian kita ambil juga dari kartu ini pesan atau mungkin saran untuk kalian yang tidak bisa melupakan dirinya, ya. Oke. Sekarang kita masuk di deck pertama untuk mengetahui apa sih yang membuat kamu terluka, ya. Dia atau seseorang ini, fokuskan kepada seseorang yang pernah melukai kalian, ya. Juga mungkin kisahnya, kisah apa yang membuat kalian terluka, oke? Kita ambil 5 kartu. Sekali lagi saya ingatkan ini adalah pembacaan secara general, di mana pembacaan general itu sifatnya adalah umum, ya. Energinya kolektif, belum tentu cocok untuk semua yang nonton, belum tentu resonate, ya. Bisa beberapa aja yang resonate. Kalau ingin pembacaan ini resonate atau mungkin energi kalian sendiri yang tertarik, silakan untuk melakukan personal reading di saya. Bisa daftar dulu, cek nomor WA saya untuk mendaftar, ya, bukan untuk curhat atau yang lainnya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi box video ini, ya. Video ini video yang di YouTube, ya, bukan yang di TikTok, ya. Oke. Nanti yang di TikTok saya akan berikan cuplikannya saja. Versi fullnya pembacaannya secara penuh, ya, itu di YouTube. Oke, di sini sudah ada 3, kita ambil 4, ya, kita ambil 1 lagi, ya. Kemudian kita bahas bersama, ya. Jadi kalau pembacaan general pastikan dulu dari awal ini adalah cerita kalian, ya. Pembacaan ini sesuai dengan cerita kalian atau sosok yang sedang kalian pikirkan, yang kalian fokuskan, yang membuat kalian terluka, ya. Kurang 1, tapi kok angel, ya. 1 kok tambah angel. Oke, sebentar. Fokus ke kartunya supaya, nah, udah keluar 1. Oke. Sekarang kita lihat, ya, sama-sama kita bahas, ya. Di sini ada justice, ya. Dimana di sini yang membuat kamu terluka adalah perlakuan yang tidak adil, ya. Perlakuan tidak adil di mana mungkin ada ketidakseimbangan antara siapa yang memberi lebih banyak, siapa yang menerima lebih banyak, seperti itu, ya. Kemudian yang satu lebih banyak memberikan kasih sayang, lebih banyak mengalah, yang satu seenaknya sendiri. Semacam itulah. Ada ketidakseimbangan, ya, ketidakadilan dalam satu hubungan, ya. Atau mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang mau enaknya sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ada Ten of Wands, di mana di sini ada energi merasa terbebani, ya. Kemudian ada satu hal yang sifatnya itu lebih kepada mungkin tanggung jawab atau mungkin beban yang berat, ya. Mungkin dalam hubungan ini sudah sangat berat, ya, membuat kalian terluka, ya. Mungkin dia ini banyak memberikan tekanan-tekanan, ya. Kemudian membuat kalian stres, seperti itu. Mungkin, ya, ini contoh saja, contoh, ya. Suatu contoh mungkin dia banyak memberikan batasan-batasan, ya, lebih posesif, ya. Mungkin di sini bukan cinta kasih, ya, lebih banyak yang sifatnya obsesif, ya. Mungkin dia terobsesi dengan kalian, ya, sehingga membuat satu situasi dan kondisi yang membuat kalian gak nyaman, justru tertekan, bukan kebahagiaan, ya. Ini bisa juga energinya terbolak-balik, ya. Jangan lupa bahwa kartu tarot itu bisa terbolak-balik energinya antara kalian juga orang yang kalian fokuskan. Oke, di sini juga ada Knight of Wands, ya. Di sini 10, di sini 9, ya. Sebenarnya kalian itu dalam satu hubungan itu sebenarnya sudah
hubungan yang sudah lama ya. Dan di sini ada sejenak untuk mungkin ada yang beberapa jeda ya, jeda atau mungkin memang break ya, berhenti atau mungkin memang putus seperti itu karena kelelahan dengan ini, dengan beban yang sangat berat ya. Sebenarnya mencoba untuk bertahan ya, kemudian menyimpan energi ya, atau ingin melangkah lagi ya, tapi sebentar gitu ya, wait for a moment gitu ya, saya mau istirahat dulu, mungkin hubungannya seperti itu, karena ada perasaan-perasaan cemas, khawatir, pesimis akan apakah ini bisa dilanjutkan kalau gini terus gitu ya, apakah saya mampu seperti itu ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords ya. Kartu sword itu lebih kepada mungkin komunikasi atau mungkin alam pikiran ya, pola pikir seperti itu, dimana kalau yang Ten of Sword ini lebih kepada hubungan-hubungan yang sebenarnya sudah gagal atau mungkin hancur karena terlalu banyak kesakitan. Banyak juga di sini ada yang dikhianati, dicurangi seperti itu, dan ingin lepas, ingin meninggalkan seperti itu ya, ingin bangkit dari suatu kondisi yang sebenarnya sudah nggak nyaman banget, sudah sering dikhianati, dicurangi, sering sakit ya. Mungkin kalian juga menganggap hubungan ini udah nggak bisa diselamatkan, udah gagal, jadi sebaiknya dilupakan saja. Saya juga ingin bangkit seperti itu ya. Kemudian di sini apa sih yang membuat kalian terluka ya? Di sini terkait kalau Pentacle itu lebih kepada mungkin pekerjaan, uang ya, kestabilan dalam hubungan ya, suatu tekad untuk di satu sisi kehidupan nyata seperti itu. Tapi di sini Ten itu artinya adalah lebih kepada keluarga ya, mungkin keluarga, bisa keluarga kecil ya, rumah tangga, bisa keluarga besar ya. Di sini tidak adanya keharmonisan ya, tidak aman rasanya, tidak nyaman. Kemudian komitmen untuk jadi komitmen itu terkesan seperti ya memang namanya juga pernikahan ya begini nih, tapi komitmennya nggak ada saling tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab, bisa macam-macam ya, bukan hanya keuangan ya, bukan finansial aja, tapi tanggung jawab kepada perasaan pasangan, kebutuhan batin seperti itu sudah acak adut ya, jadi sudah nggak ada yang seperti itu, sehingga ini yang membuat kalian itu terluka. Ya, ini banyak kisah rumah tangga. Kalau pacaran, ini pacaran yang mungkin sudah memang berlangsung agak lama ya. Dimana kalau pacaran itu juga ada yang yaitu nggak seimbang, antara yang satu banyak memberi, yang satu lebih banyak menerima aja. Ya, nggak adil ya. Ada salah satu yang seenaknya sendiri, mau menangnya sendiri seperti itu. Oke, kemudian untuk kartu deck yang kedua ya, kita lihat. Dengan kejadian seperti ini, kan ini sudah jelas-jelas membuat kalian terluka ya. Tapi kenapa sih kok nggak bisa melupakan, nggak bisa meninggalkan, ingin meninggalkan? Ada yang hubungannya sudah jeda, sudah break atau mungkin putus, tapi kok keinget terus gitu ya. Apa sih yang membuat keinget terus ya? Kita lihat dari kartu ini. Oke, kalau di TikTok ya, mungkin ini nanti yang akan saya upload di TikTok, hanya cuplikannya saja, tanpa melihat kisahnya seperti apa. Oh, saya belum melihat bottom of the deck-nya. Lupa. Di sini ada King of Cup ya. Ini lebih kepada hubungan cinta, di mana salah seorang itu posesif mungkin ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Knight of Sword itu lebih pada hubungan yang yaitu cinta tapi penuh obsesi sehingga mengekang ya. Dan di sini ada yang banyak maunya ya. Dalam hubungan itu banyak maunya. Mungkin si dia ini atau mungkin hubungannya ini sebenarnya ingin dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tapi ternyata karena nggak nyaman, karena banyak kekangan ya, lebih obsesi ya, lebih kepada obsesi bukan kasih ya, entah kalian atau orang yang kalian fokuskan, sehingga ini kayaknya kok nggak yakin untuk diwujudkan, tapi untuk melupakan kok sulit ya, selalu tertarik ke sana energi kita, energi pikiran kita gitu ya. Oke, kalau ini kita lihat bersama
Kenapa sih kok sulit melupakan padahal sudah jelas-jelas terluka seperti ini ya? Kita lihat kenapa sih, apa sih yang membuat kalian sulit untuk melupakan si dia padahal sudah terluka ya. Oke. Sekali lagi, ini masuk dalam bacaan general. Jadi tidak semuanya bisa cocok dengan kalian ya. Kalau ingin cocok personal reading di saya, nomor WA saya ada di video ini ya, di bawah video ini di YouTube. Oke. Bisa chat, tapi chatnya untuk mendaftar saja ya, mendaftar untuk personal reading ya, bukan untuk yang lain. Chat only, tidak menerima telepon, dan pembacaan secara pribadi hanya yang berbayar. Sudah tidak ada yang gratis. Oke, saya ambil 6 mungkin ya di sini. Sudah keluar 3 kurang 3. Saya ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, sudah sering nonton, sudah setia nonton video-video saya, konten-konten saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apresiasi kalian juga kepada saya kembali kepada kalian juga positifnya ya. Oke, bentar, ini nggak masuk tapi di sini ada yang sudah terbuka. Mana tadi? Loh, kok kau no? Tadi dia sudah terbuka kok. Nah, ini dia, ketemu. Oke. Kurang 1 ya, kurang 1. Kurang 1. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Julie Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke, sekarang kita baca bottom of the deck-nya dulu ya. Di sini ada Rejuvenation, Confidence, Hope ya. The Star. Di sini terlihat kenapa kalian kok sulit banget melupakan si dia ini padahal sudah terluka. Karena di sini harapan kalian terlalu besar terhadap orang ini ya. Jadi walaupun di bibir bisa diucapkan enggak, aku sudah nggak berharap lagi kok sama dia, udah buanglah sampah pada tempatnya, bla 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 bla. Ternyata alam bawah sadarnya masih kepikiran dan masih punya harapan bahwa entah harapannya itu mungkin syukurin kamu aku doakan. Ini yang kebanyakan ya, mendapatkan karma. Kamu sudah melukai aku, kau pun pasti akan terluka seperti diriku. Kebanyakan seperti itu ya. Justru itu yang membuat kalian itu justru sulit melupakan dia ya. Karena sedikit banyak tanpa kalian sadari kalian ada harapan. Entah harapannya itu tidak selalu harapannya itu kembali atau harapan untuk dia berubah, tapi harapan yang lainnya tidak kalian sadari juga, sehingga secara energi itu ada koneksi dengan dia, bukan memutuskan terus pedot gitu ya, tapi tetap ada satu koneksi yang terus membuat kalian teringat selalu kepada seseorang yang sudah melukai kalian. Mungkin harapannya ingin dia berubah atau apapun lah, entah positif entah negatif, tapi itu sifatnya harapan kepada seseorang ini ya. Oke. Kita lihat dari sini ada transformation ya, ada kartu The Death ya. Dimana kartu The Death ini adalah sebenarnya kalian sudah berusaha ya. Sebagian besar itu sudah berusaha untuk melupakan, tapi belum sanggup. It's okay, namanya juga proses ya. Ingin bangkit kembali, ingin ada transformasi atau perubahan di dalam hidup terkait memang ingin melupakan yang ini, ingin mengawali sesuatu yang baru tapi masih belum bisa. Kalau yang memang sudah berusaha, sabar, yang namanya juga proses ya. Kita bisa berusaha ya, tapi kan juga ada kekuatan lain, kekuatan alam semesta, kekuatan Tuhan yang menentukan. Maka dari itu mungkin sebaiknya selain berusaha dengan kekuatan pikiran, kemampuan fisik dan lain sebagainya, diimbangi dengan kekuatan doa juga ya. Semakin dikusukkan doanya, diperbanyak doanya untuk mohon kekuatan supaya bisa melupakan, seperti itu ya. Supaya nggak inget-inget terus ya. Kadang-kadang doanya gini, kebanyakan gini, ya Tuhan, permudahlah saya untuk melupakan si dia. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada Queen of Pentacle ya, di mana di sini mengapa kalian itu tidak bisa melupakan seseorang yang sudah menyakiti kalian, yang membuat kalian terluka. Ini ada
kalian itu memang masih menganggap seseorang ini seseorang yang wow gitu ya. Jadi ada plus minusnya ya. Setiap orang punya sisi sisi kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kekurangannya dia itu memang secara mungkin ini ya tingkah laku, perbuatan atau apapun yang melukai kalian. Tapi satu sisi dia ini orang yang dermawan, suka ngasih gitu loh ya. Kemudian rajin, sebenarnya orangnya itu juga secara penampilan juga mewah gitu. Wow gitu loh ya. Uh, Mungkin keren ya, cantik, cakep ya, ganteng seperti itu. Sehingga ya sulit kalian melupakan karena kelebihannya pun kalian juga nggak bisa ngelupain gitu loh ya. Ya plus minus manusia. Dan di sini ada two of pentacle ya. Di mana two of pentacle itu adalah ada satu hal yang membuat bimbang ya dan membuat kalian itu masih mungkin beradaptasi ya dengan situasi, mungkin berusaha untuk melupakan. Ini masih adaptasi. Tapi masih ada kebimbangan ya. Masih ingin seimbang dulu, balance dulu ya, masih menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, mungkin ingin melupakan, mungkin tahap melupakan tapi masih 50-50 ya, is okay. Lebih diper ini lagi ya, masih fluktuatif, masih kadang ingat, kadang enggak ya. Ini sudah agak lebih bagus ya, karena memang inginnya seperti itu. Belum di atas 50%, masih 50-50 gitu loh. Maka dari itu antara usaha, doa sama terkadang alam bawah sadarnya jalan sendiri ya, itu masih belum seimbang ya. Masih ya kadang iya kadang enggak, kadang bisa kadang enggak gitu ya. Kemudian di sini Five of Cup ya. Di sini apa sih yang membuat kalian itu tidak bisa melupakan si dia ya? Masih teringat terus walaupun dia sering membuat kalian terluka. Di sini ada satu kekecewaan ya. Kemudian kekecewaan, kemudian kehilangan yang tetap kalian pegang ya. Jadi kekecewaan itu salah satu hal yang sifatnya itu negatif, dimana kalau kita terus memendamnya ya, kekecewaan itu tanpa kita bisa merilis ya, berusaha melepaskan kekecewaan ya, itu akan justru membuat kita teringat, membuat kita melekat kepada satu hubungan yang membuat terluka atau seseorang yang membuat kita terluka ya. Ini jadi apa sih yang membuat kalian sulit melupakan? Karena kalian belum bisa melepaskan kekecewaan kalian terhadap orang ini, terhadap hubungan ini. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada The Empress ya. Ini mirip dengan Queen of Pentacles ya. Di sini di mana kalian itu memandang seseorang ini jadi sosoknya itu sebenarnya banyak kelebihannya di mata kalian gitu, dan itu yang membuat sebenarnya kalian berat gitu untuk melupakan ya. Satu sisi terluka tapi satu sisi berat karena kamu pun juga merasa orang ini itu baik, banyak kebaikannya gitu ya. Di Empress itu ibu bumi. Jadi sifatnya banyak yang ngemong, ada yang apa itu namanya? Kadang-kadang dia seperti ngayomi, penuh kasih sayang gitu. Tapi ya membuat kalian terlukai ini ya. Kemudian di sini ya, Eight of Swords ya. Karena di sini, kenapa kalian tidak bisa melupakan? Karena kalian sendiri yang mengungkungnya, sehingga kalian frustration, ya. Kalian tidak mau keluar dari situasi kondisi, tidak berusaha untuk melepaskan diri, ya, dari rasa kecewa, dari perasaan sakit hati. Itu tetap terpatri di dalam hati, tidak dilepaskan. Hal-hal seperti itu justru membuat kita itu sulit healing, sulit gagal move on seperti itu. Kalau kita bisa melepaskan dan tidak melihat kesalahan itu sepenuhnya ada di dia ya, juga mau introspeksi, mau merenung bahwa dari rasa luka itu tidak semuanya disebabkan oleh dia, tapi juga ada bagian yang saya sendiri juga nggak semuanya salah dia ya. Terus kita baik ya. Kadang-kadang itu yang membuat kita itu merasa kita itu sudah benar, sudah baik ya.
Seperti itu ya, sehingga kita itu melihat segala sesuatu di luar kita itu yang salah ya. Itu yang justru membuat kita itu sulit untuk melupakan seseorang, sulit untuk melepaskan rasa kecewa dan sakit hati, dan sulit membuat kita healing, kita move on itu sulit. Itu karena kita yang melekatkan diri dengan apa? Dengan itu loh, apa ya? Ngingu itu apa ya? Mengingu itu apa ya, memendam dan memelihara perasaan-perasaan dan energi-energi yang negatif itu di dalam diri kita, sehingga kita mau healing, mau maju, mau positif ya, membuka pikiran positif itu sulit seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari kartu pesan. Bagaimana supaya kalian itu menghadapi ini, terluka ya, tapi tidak bisa melupakan. Ya, kalau memang kalian ingin melupakan, ini mungkin ada saran untuk kalian yang bisa kalian ambil ya. Ambil bacaan saya ini ya, bijak-bijak dalam menyikapi, mengambil hikmahnya dalam setiap bacaan saya ya. Tidak semuanya mungkin bisa kalian terima ya. Ambil yang positif, yang membuat kalian happy aja ya. Yang nggak bikin kalian happy lewati, skip ya, seperti itu. Oke, saya mau ambil 3. Di sini diberi 2. Kurang 1. Oke. Kurang 1. Oke, diberi 1. Terima kasih. Di sini ada divine intervention. God send miracle to answer sincere prayer ya. Jadi di sini kalau kalian itu sudah Tuhan akan, jadi alam semesta lah. Kalau Tuhan terlalu tinggi ya. Alam semesta akan mengirimkan satu miracle, keajaiban, kekuatan ya untuk menjawab doa-doa kalian ya. Jadi di sini kalau kalian cuma berusaha tok ya, berusaha dengan kekuatan pikiran, merasa mampu, tapi tetap ke hatinya nggak dilembutkan, tidak melepaskan kekecewaan, itu akan sulit. Terutama kalau nggak diimbangi dengan doa. Mohon kekuatan, mohon diberikan keluasan hati untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan. Sembuhkan luka batinku ya Tuhan. Mohon pertolongan Allah ya, mohon pertolongan Tuhan sepenuhnya. Itu Tuhan akan membantu, itu pesannya ya. Kalau enggak ya cobalah, enggak pakai jalur-jalur Tuhan, sudah pakai jalur apa aja terserah, dengan konsekuensinya, dengan resikonya, monggo silahkan ya. Yang jelas jangan membuat satu pilihan atau satu langkah untuk melupakan dia dengan cara-cara di luar jalurnya Tuhan, karena ya biasanya itu instan atau mungkin nggak jelas ya, nggak jelas dalam artian nggak ada yang kalau janji Tuhan itu pasti ya, kalau kalian memohon kepadaku, aku akan memberikannya. Janji Tuhan pasti. Kalau janjinya yang lain-lain itu kan belum tentu ya, karena Tuhan juga maha membolak-balikan keadaan ya kan. Nggak ada sesuatu yang pasti. Yang pasti itu hanya Tuhan ya. Oke. Let yourself sparkle and shine ya. You are guided to be bold and show you're bigger than life side to the world. Jadi begini ya. Jadi kalau kalian memang dalam keadaan mungkin terpuruk, mungkin sekarang itu kurang semangat atau lagi down seperti itu karena situasi dan kondisi yang sulit melupakan dia walaupun kalian sudah terluka ya. Buatlah diri kalian itu, sarannya adalah bangkitkanlah diri kalian untuk bisa tetap bersinar, berkilau ya, dan tunjukkan pada dunia kalian bisa bangkit ya. Begitu pula bisa ditunjukkan kepada seseorang yang melukai kalian. Kamu melukai saya, kamu membuat kecewa saya, monggo silakan. Saya akan terima, tapi lihat saya pun juga bisa bangkit. Tunjukkan bahwa kalian mampu, bahwa kalian kuat. Jangan justru menjatuhkan ya diri dan memelaskan diri seperti playing victim ya, merasa korban kemudian memelas. Aku jadi ini gara-gara kamu. Oh no, jangan Markonah ya, jangan ojo ya. Jadi tetap semangat dan tunjukkan kepada dunia bahwa kalian itu mampu bangkit. Ya, mampu melepaskan diri dari situasi dan kondisi yang telah melukai kalian, yang membuat kalian itu sedih, terluka, terpuruknya. Tunjukkan bahwa kamu bisa bangkit. Oke. Dan selanjutnya di sini own your divine power lah.
Di sini disampaikan satu pesan bahwa alam semesta memberikan kamu kekuatan sebenarnya ya. Jadi tergantung kamu mau atau enggak mempergunakan kekuatan itu. Sebenarnya kamu mampu. Cuman mau atau enggak, niat atau enggak, berusaha atau enggak ya. Usaha dan doa ya. Semua harus imbang ya, supaya alam semesta pun bisa membantu kalian ya, supaya kebaikan Tuhan pun bisa menyertai kalian, rahmatnya bisa menyertai kalian, sehingga kalian bisa bangkit, bisa melupakan dia. Kalau memang kalian belum bisa melupakan, yo sabar ya. Jangan apa-apa itu maunya instan, semua itu proses. Toh kalian menjalani segala sesuatunya juga proses ya. Jadi tetap sabar, tetap semangat, tetap berharap hanya kepada Tuhan, bukan ke kartu. Kartu tidak bisa merubah apapun. Ini cuman baca ya. Ya, jadi tetap semangat, tetap sabar, tetap mohon sama Tuhan ya, yakin bahwa ketentuan Tuhan, kalau kita mohon pasti dikasih. Kalau waktunya terserah Tuhan, makanya nggak usah mendesak-desak Tuhan, mendikti-dikti Tuhan, pasrahkan saja ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Ambil yang positif, yang negatif yang membuat kalian gak enak hati melihatnya, menontonnya, mendengarnya, lewati saja ya. Terima kasih atas apresiasinya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Dadah.